Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan masuk ke langsung contoh kasus soal. Gimana kita tadi setelah kita mempelajari tentang apa itu diskritisasi, apa itu finite volume, kita akan coba langsung mencoba mengerjakan sebuah kasus seperti ini. Nah, di sini ada batang, di mana batang ini dia dengan panjang 0,5 meter ya. Kemudian di sini diketahui bahwa thermal konduktivitas dari batang ini ya dengan materialnya itu 1000 watt per meter Kelvin. Kemudian cross sectional areanya berarti cross sectional area itu berarti 10 kali 10 pangkat 3 meter kuadrat. Nah, kemudian di sini dia langsung, ini lebih enak juga nih. Soal ini dia langsung menstate one dimensional problem ya, sketch in figure part. Nah, ini di govern menggunakan persamaan ini, persamaan aturnya itu persamaan governing equation-nya. Dia persamaan apa? Difusi. Ini difusi. Difusi dalam karena tadi seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa konduksi itu adalah termasuk dari difusi, perpindahan heat, energi panas, energi thermal karena ada perbedaan temperatur tentunya dengan difusi. Dimana tadi berarti K ini adalah sebenarnya konstanta difusi ya. K ini adalah konstanta difusi atau kita kenal dengan thermal conductivity. Oke, nah mari kita coba kerjakan ini dengan menggunakan pendekatan finite volume VFM ya. Oke, ingat baik-baik ya. Kita akan coba bagaimana kita mengaplikasikan finite volume. Dan di sini ingat, di sini di titik A ini ada temperatur yang ditentukan bahwa temperaturnya konstan 100 derajat Celcius, dan di sebelah kanan ini di titik B di ujung kanan ini temperaturnya konstan 500 derajat Celcius. Inilah disebut dengan kondisi batas, boundary condition. Oke. Nah, sekarang langkah pertama kita akan menentukan berapa jumlah sel yang akan kita gunakan. Misalkan di sini contoh soal ini kita akan menjadikan batang itu terbagi menjadi 5 control volume atau 5 sel, gitu ya. Maka berarti di sini setiap sel akan memiliki lebar sebesar 0,1 meter. Dan apabila kita gambarkan dari sel dari seperti ini ya, maka ini akan menjadi di sini ya. Sel 1 ini, sel 2, ini titik tengah sel 1 ya. Ini titik tengahnya semua. Nah, kemudian di sini kita ada dua hal yang paling penting. Ketika kita akan melakukan diskritisasi dan kita akan membangun persamaan-persamaannya di setiap sel, maka kita akan membagi dua. Yang pertama itu kita akan meninjau sel-sel di dalam. Apa maksud sel-sel dalam? Sel di dalam maksudnya sel-sel yang tidak berbatasan langsung dengan titik kondisi batas atau boundary condition, yaitu sel 2, sel 3, dan sel 4. Adapun sel 1 dan sel 5 ini sel-sel yang berbatasan langsung dengan titik kondisi batas atau boundary condition. Nah, ini akan kita bahas setelahnya. Nah, jadi pertama kita akan bahas dulu notes 2, 3, dan 4. Oke? Dari persamaan 1 ya, persamaan 1 tadi, apa persamaan 1? Lihat sini. Oke, nah ini ingat, ini dari kita sudah bahas di video sebelumnya ya, bahwa sebentar, ini ya persamaan 1 ini kita bisa merange di kasus ini menjadi seperti ini ya. Berarti KE ditambah delta SPE tambah AE tambah ini. Nah, ini semuanya, dan jadi parameternya karena di sini parameternya adalah temperatur ya, temperatur, maka di sini P yang ada di persamaan ini berarti kita ubah jadi temperatur ya, P persamaan ini. Oke, TP ya. Nah, tadi saya bilang di sebelah kiri semuanya adalah yang menempel dengan titik P, berarti TP. Kemudian di sebelah kanan seperti ini. Kita bisa langsung mengikuti dari format dari bentuk persamaan tadi di slide sebelumnya. Kemudian ini kita ubah menjadi seperti ini ya. Nah, di mana AP berarti ini AP ya. Ini AW, ini AE ya. Dimana berarti kalau kita tuliskan lebih sederhana, berarti AW sama dengan ini ya, AW sama dengan ini, kemudian ini AE. AP sebenarnya AP adalah AW tambah AE, jadi ini AW tambah AE seperti itu. Oke, ini kita sudah mendefinisikan persamaan di titik 2 di sel 2, 3, dan 4 gitu ya. Dimana nilai, karena ini kita anggap satu dimensi ya, dan kita tahu bahwasannya permukaan atau cross sectional area dari batang itu semuanya seragam di sepanjang ini ya.
Ini semuanya seragam, kecuali kalau batangnya dia tidak lurus, tidak linear, tapi batangnya seperti kerucut. Nah, itu beda cerita, itu beda lagi. Nah, tapi kalau di sini kan dia A-nya ini seragam, berarti ini A-nya kita anggap semuanya seragam. AE sama dengan AW sama dengan A. Maka ini kita bisa langsung bangun nih. Dan ini ingat, ini untuk persamaan 2, 3 dan 4. Ingat. Jadi akan ada berapa persamaan? Akan ada 1, 2, 3 persamaan. Jadi ini persamaan ini akan ada 3 persamaan. Itu persamaan untuk kontrol volume 2 atau sel 2, persamaan untuk kontrol volume 3 atau sel 3, persamaan untuk kontrol volume 4 atau sel 4. Dan semua bentuknya sama seperti ini ya, sama seperti ini. Oke. Adapun untuk kontrol volume sel 1 dan sel 5 ini kita akan membahas lebih lanjut. Oke. Untuk sel 1 dan 5 ini ada special attention ya. Yang pertama, kita untuk note 1 misalkan ya. Nah, ini kita persamaan tadi ya, persamaan satu ini coba akan kita ubah berdasarkan sel kondisi di sel 1. Sel 1. Kita tinjau sel 1. Di note 1 atau di note 1 ini ya, titik tengah dari sel 1, maka kita bisa tuliskan seperti ini. KA ya. Ini kita kembali ke bentuk sebelumnya. Bukan, jadi kita masukin lagi dari bentuk sebelumnya. Apa bentuk sebelumnya? Bentuk sebelumnya adalah ini nih, bentuk sebelumnya. Ini ya, ini bentuk sebelumnya ya. Ini kita masukin, kita masukkan ke sini. Berarti KA dikali TE min TP per delta X ya kan ya. Nah, tapi teman-teman ingat semua, sel 1 ini, sel di sebelah kiri tetangganya itu hanya ada setengah sel. Nah, ini hanya ada setengah sel, makanya di sini lebarnya delta X per 2. Adapun di sebelah kanan, sel sebelah kanannya, selnya satu sel penuh dari sini. Maaf. Sorry. Sel sebelah, sorry. Di sini, ini kan ini sel 1 ya, maaf. Ini sel 1. Maaf. Ya. Nah, di sini kita tahu bahwasannya dia untuk sebelah kiri di sini tidak ada tetangga. Tidak ada sel tetangga. Sel tetangga ya paling ya tidak ada sel tetangga. Adapun untuk sebelah kanannya, ini ada sel tetangga, yaitu sel 2 ya. Nah, makanya di sini memerlukan special attention. Seperti itu. Memerlukan special attention. Sekali lagi ya. Jadi karena di situ tidak ada sel tetangga di sebelah kiri ya. Dan di sini kita tahu bahwasannya berarti ini lebarnya delta X per 2. Adapun dari titik tengah 1 ke titik tengah sel berikutnya di sebelah is atau sebelah kanan, ini dia sama penuh delta X. Dan di sini ada sel tetangga. Sel tetangga itu berarti ini sel tetangga dari sel 1. Nah, maka di sini dengan tadi kita menggunakan persamaan yang sebelumnya bisa dapatlah seperti ini ya. KA TE min TP per delta X minus KA TP min TA per delta X per 2. Kenapa? Karena di sini delta X-nya per 2, bukan lagi delta X ya. Oke. Nah, kemudian ini bisa kita ubah menjadi seperti ini ya, dengan kalkulus sederhana kita ubah ya, yang TP sebenarnya di sebelah kiri ya. Pokoknya semua yang dikalikan dengan TP di sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya ada TW, TE dan TA. Nah, ini penting. Di sini kita lihat bahwa ini berarti konstanta AP ya. Ini konstanta AW nilainya 0. Ini konstanta AE karena dia di depan TE. Ini konstanta ini apa nih? Karena sebelumnya tidak ada TA. Ini TA ini apa? Nah, ini pentingnya. Kita lihat bahwasannya di sini ya. Kalau kita mengacu pada bentuk persamaan yang tadi kita sudah bahas ya. Berarti ini AP, ini AW, AE, SU. Ini yang paling pertama AW 0 nilainya. Kenapa AW 0? Karena di sebelah kiri tidak ada sel lagi. Tidak ada sel di sini, tidak ada sel ya. Yang berbatasan dengan di sini ya. Ini tidak ada sel, maka AE-nya 0. AW-nya 0. Nanti kalau di sel sebelah di sel 5 yang 0 itu berarti apanya? AE-nya yang 0, kebalik gitu ya. Nah, kalau di sel 1 AW-nya 0 karena di sini tidak ada sel lagi ya. Sebagai gantinya dia berbatasannya dengan apa? Boundary condition atau kondisi batas sebelah kiri TA. Nah, makanya di sini ada muncul TA. Kemudian kalau kita jabarkan dengan tabel, kita tadi tulis AW sama dengan 0, AE sama dengan ini AE K per delta X kali A. Nah, kita lihat AP-nya itu AW plus AE min SP sama ya dengan ini ya, AW plus AE min. AP-nya di sini beda. Di sini ada tambahan AW tambah AE min SP.
di mana AW-nya 0, AE-nya ini SP, kode SP di sini. Nah, tadi pengertian SP tadi adalah yang dia menempel dengan si properties PP. Berarti kan ini yang menempel dengan TP. Kita lihat persamaannya. Apa yang menempel dalam TP? Ya. Apa yang menempel dengan TP? Kita lihat. Yang menempel dengan TP apa? Lihat di sini. SP-nya adalah minus 2KA per delta X. Nah, ini dia. Ini penting ya. SP ini adalah 2KA per delta X. Berarti ini adalah apa? Ini adalah SP gitu ya. Bukan kan kalau tadi kan di sini kalau kasus kan ini adalah ini AW, ini AE. Tapi ternyata kalau di sel 1 ya, ini kalau saya hapus lagi ya. Eraser link. Jadi ini persamaannya tetap sama, persamaannya tetap sama, tetap AP itu definisi adalah AW tambah AE min SP. Tapi AW-nya berapa? AW-nya 0. Kemudian AE-nya ini apa? KA per delta X. KA per delta X. Nah, ini apa dong sebelah sini? Nah, ini apa? Ini SP. Ini SP, bukan AW tapi SP. Gitu ya. Di sini kita lihat bahwa the fixed temperature boundary condition enters the calculation as a source term. Nah, itu penting. Jadi, source term walaupun kita tidak ada pemanas atau source lain yang bisa menambah panas, tapi di sini di note 1 dan note 5 itu adanya boundary temperature atau kondisi batas temperatur itu masuk ke term source. Penting. Ternyata ada SU, ada SP, ada SU, ada SU. Ada SU, ada SP sama. Nah, kita lihat SU. Kenapa SU ini tetap ada? SU adalah dia tidak menempel dengan apapun. Dia tidak nempel dengan TP, dia tidak nempel dengan TE, dan dia tidak nempel dengan TW. Di sini dia nempel dengan apa? TA. Dia nempel dengan TA. Maka TA ini source term yang SU. Gitu ya. Ini dapat dari mana? Ini didapat dari sini nih. Nah, ini tadi. Jadi ingat ya. Dia nempel sama TP, berarti ini SP. Terus dia ini nempel dengan selain TP, selain TE, selain TW, berarti dia SU. Nah, coba dicerna lagi aja pelan-pelan, dipahami lagi ya. Kalau bisa tadi ditulis di kertas persamaannya, jadi teman-teman bisa arrange, bisa tulis juga di kertas. Ini gimana cara berubah. Oke. Begitu kan dengan note 5 sama, note 5 juga ya yang membedakan tadi karena note 5 dia tidak ada tetangga di sel setelahnya, ini nggak ada tetangga di sini ya. Dari tetangga, maka ini E-nya 0 ya. Tapi dia masih ada tetangga di sini. Dia masih punya tetangga di sini ya. Maka di sini masih ada W kecil ya. Maka di sini masih ada nilai AW. Tapi kalau AE nggak ada. Sebagai gantinya akan ada source term yang tadi sama ya, tapi di sini TB dan dia akan bentuknya seperti ini. Oke, nah sekarang berarti kita sudah membangun semua persamaan dari sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5. Semua sudah kita bangun persamaannya ya. Maka di sini kita bisa tulis ya, kita bisa membuat sebuah tabel tadi kita kalau kita bikin tabel lagi ya. Tabel ini kita bisa tulis lagi dengan sebagai berikut. Note ini berarti titik tengah dari setiap sel. Tadi ada nilai AW, ada nilai AE, nilai SU, nilai SP, nilai AP, AW tambah AE min SP. AP. Nah, ini AP kita definisikan sebagai apa? AW tambah AE min SP. Berarti di sini tadi kalau kita slide sebelumnya untuk yang note 234 ini SP-nya 0, SU-nya 0. Makanya AP-nya hanya AW tambah AE. Tapi secara general kita AP-nya itu bentuknya adalah AW tambah AE min SP. Maka di sini kita bisa lihat bahwa untuk note 1 AW-nya 0 tadi ya. AI-nya jadi setiap list ini teman-teman tulis dan teman-teman jabarkan di tadi Excel atau di tabel gitu ya. Nanti bisa langsung terangkum semua. Dari note 1 sampai note 5 kita tahu nilai AW-nya berapa, nilai AE-nya berapa, nilai SU-nya berapa, nilai SP-nya berapa, dan nilai AP-nya berapa. Hitung berdasarkan tadi yang sudah kita bahas. Maka kita dapat apa di sini? Dapat apa? Sebuah persamaan aljabar linear. Bayangin ya, dari persamaan yang kompleks, yang begitu banyak diferensial, di sini menjadi persamaan aljabar. Kalau sudah seperti ini berarti pakai matriks selesai, gitu ya. Pakai matriks kita selesaikan
teman-teman udah belajar kan bagaimana menyelesaikan matriks ya. Bayangin kalau matriksnya 1 juta kali 1 juta, bagaimana kita menyelesaikannya? Wah, itu sangat rumit kalau kita menggunakan tangan. Maka di sinilah kita menggunakan menggunakan bantuan komputasi dari komputer. Nah, seperti itu. Nah, ini kita bisa kerjakan, entah itu kita bisa, karena di sini selnya hanya 5, ini mungkin masih bisa kita kerjakan secara manual ya dengan tangan. Tapi kalau sudah banyak itu makin sulit. Nah, di sini bisa kita dari matriks kita bisa peroleh nilai T1 sampai T5 ya. Berarti kita bisa petakan tuh di sepanjang not batang itu, berarti kita bisa tahu tuh sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, sel 5 berapa nilainya ya. Dan kalau kita ternyata di contoh soal ini bisa kita komparasikan dengan solusi analitisnya. Kalau teman-teman pengen lebih dalam lagi, coba selesaikan persamaan governance equation-nya dengan penyelesaian analitis ya, sesuai dengan teman-teman sudah belajar di matematika teknik, dan hasilnya ternyata gitu ya. Oke, pada video selanjutnya kita akan langsung coba bagaimana kita bisa menggunakan mode open model IK ya untuk mengerjakan kasus CFD ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.